Sebentar. Ayo, siapa ya? Yuk Loh, langsung. aku perkenalan berarti. Langsung aja. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman telah mempersilahkan kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Environmental Impact Assessment Review. Nah, jadi di sini kelompok 3 yang beranggotakan saya, nama saya Mahmud Tikar Muntaha, dan teman saya. Nama saya Serenity Valorant Novian. Oke, lanjut. Loh, nggak langsung aja. Satu-satu perkenalannya. Alamak. Satu-satu perkenalannya apa langsung dibacain aja? Iya, maksudnya eh, nama panggilan aja, panggilan sama New aja, biar nggak terlalu garing nggak sih? Jadi Ya, semuanya tiba-tiba. baca. Ya, udah langsung aja. Ya nanti dipotong Ya ya. udah ulang. Dipotong atau diulang aja nih? Diulang aja diulang. Ulang. Ya udah. Slide sebelumnya tolong. Cek audio dulu. Suaraku kedengeran tuh. Cek. Dengeran. Kedengaran. Dengeran. Halo, halo. Tapi aku lagi dibantu, masa aku jadi moderator? Gak apa-apa. Daripada nggak ada. Loh, bagi sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Environmental Impact Assessment Review. Jadi kelompok 3 ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi diskusi ini menceritakan tentang statistika yang kita ambil itu, datanya itu data apa saja, terus bagaimana cara kita ambilnya itu, alasannya seperti apa, nanti bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke perkenalan. Next. Jadi di sini kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Dengan saya, Mahmud Tegar Muntaha dengan NIU 5217 dan teman saya, Binar dengan NIU 51878. Terus ada Karisma dengan 515371. Terus ada Valora dengan 519104. Terus anggota terakhir kita yaitu ada Lutfia dengan NIU 523351. Selanjutnya, Tujuan penelitian dari jurnal yang kami bahas adalah untuk menekankan perlunya strategi spesifik wilayah rendah karbon dari pertanian untuk mengoptimalkan dan mengatur penggunaan pupuk kimia agar mencapai tujuan pengurangan emisi, dan untuk membuat kebijakan yang komprehensif, mempertimbangkan variasi regional dan interaksi kompleks antara faktor ekonomi, pertanian, dan lingkungan. Next. Oke, jadi selanjutnya. Oh ya, moderator.
Jadi saya akan menjelaskan, ini kan kemarin saya juga dapat bagian dari tabel 1. Ya di sini data tersebut itu yaitu jenis data kuantitatif. Nah, alasan pengumpulan data ini untuk mengetahui sumber karbon dan koefisien emisi karbon di Cina gitu. Nah, sumber data ini yaitu sekunder. Dikarenakan apa? Dikarenakan data ini diperoleh dari sumber karbon dan koefisien emisi karbon seperti itu berasal dari berbagai sumber seperti IPCC 2013, terus ada National Laboratory of Agriculture, terus Research and Ecology, terus ada banyak lagi gitu. Selanjutnya, nah jadi selanjutnya yaitu ada gambar 1. Nah, gambar 1 ini juga ada juga jenis data. Jadi data ini adalah data kualitatif. Nah, alasan data di kumpulan ini yaitu untuk mengkaji pola distribusi puncak dan penyebaran emisi karbon pertanian tingkat provinsi di Cina gitu. Nah, sumber data tersebut yaitu sumber sekunder. Nah, sumber penelitian mendapatkan data dari buku tahunan statistika perdesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022 serta buku tahunan statistik dari 31 provinsi, kota, dan wilayah lainnya di Cina. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk tabel 2 terlihat jenis data ini termasuk jenis data kuantitatif. Alasan pengumpulan datanya itu untuk mengetahui perubahan sumbu mayor dan minor yang akan menggambarkan persebaran emisi karbon pertanian. Untuk sumber data dari tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sumber data tersebut yaitu sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan data dari buku tahunan statistika pedesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022, serta buku tahunan statistik dari 31 provinsi, kota, dan wilayah lainnya di Cina. Lanjut. Selanjutnya, oke, untuk gambar kedua ini termasuk jenis data kualitatif, di mana alasan pengumpulan data ini untuk mengetahui persebaran emisi karbon pertanian yang terus meluas di wilayah tersebut. Untuk sumber data, sama seperti tabel 2, yaitu sekunder, peneliti mendapatkan data dari buku tahunan statistika pedesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022, serta buku tahunan statistik dari 31 provinsi. Lanjut. Oke. Kemudian ada ini tabel 3 yaitu tabel tentang perubahan latitude dan longitude di beberapa daerah di Cina. Jenis data ini adalah jenis data kuantitatif. Alasan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui perbedaan emisi karbon pada sektor pertanian di waktu yang signifikan. Nah, sumber data dari tabel tersebut adalah sumber data sekunder, di mana peneliti mendapatkan data dari buku tahunan statistika pedesaan Cina pada tahun 2000 sampai 2002, serta buku tahunan statistik dari 31 provinsi, kota, dan wilayah lainnya di Cina. Next. Kemudian ini adalah gambar grafik eh, gambar grafik area di mana hal ini berhubungan dengan tabel sebelumnya. Nah, alasan pengumpulan data sama seperti tabel yaitu untuk mengetahui perbedaan emisi karbon pada sektor pertanian di waktu yang signifikan. Sumber data dari grafik tersebut juga sama, sekunder. Peneliti mendapatkan data dari buku tahunan statistika pedesaan Cina pada tahun 2000 sampai 2002, serta buku tahunan statistik dari 30 provinsi, kota, dan wilayah lainnya di Cina. Selanjutnya ada tabel 4
Jenis data yang digunakan pada tabel 4 adalah jenis data kuantitatif. Sumber data pada tabel 4 ini merupakan data sekunder, yaitu peneliti mendapatkan data dari buku tahunan Statistika Pedesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022, serta buku tahunan statistik dari 30 provinsi, kota, dan wilayah lainnya di Cina. Adapun alasan pengumpulan data pada tabel 4 yaitu untuk mengetahui faktor-faktor individu terhadap emisi karbon pertanian. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tabel, penggunaan pupuk kimia muncul sebagai faktor pendorong utama emisi karbon pertanian di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia mempunyai peran penting dalam menentukan tingkat emisi karbon di Cina. Next. Selanjutnya ada gambar 4. Jenis data pada gambar 4 ini adalah jenis data kuantitatif dengan menggunakan diagram batang. Sama dengan tabel 4, sumber data pada gambar 4 merupakan data sekunder, yaitu peneliti mendapatkan data dari buku tahunan Statistika Pedesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022, serta buku tahunan statistik dari 30 provinsi, kota, dan wilayah lainnya. Adapun alasan pengumpulan data pada gambar 4 yang juga sama dengan tabel 4, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor individu terhadap emisi karbon pertanian. Next. Oke, selanjutnya adalah tabel kelima. Tabel kelima merupakan jenis data kuantitatif. Alasan pengumpulan data adalah untuk mengetahui interaksi antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap emisi karbon pertanian yang berdampak pada skala nasional dan regional. Nah, untuk sumber datanya merupakan sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan data dari buku tahunan Statistika Pedesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022, serta buku tahunan statistik dari 31 provinsi kota dan wilayah lainnya di Cina. Lanjut. Nah, untuk gambar yang kelima merupakan jenis data kuantitatif dengan diagram batang. Alasan pengumpulan data sama dengan tabel yang sebelumnya, yakni untuk mengetahui interaksi antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap emisi karbon pertanian yang berdampak pada skala nasional dan regional. Dapat dilihat pada diagram batang tersebut bahwa skala nasional faktor ekonomi yang mendominasi adalah faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan penggunaan mesin pertanian, di mana mereka merupakan faktor yang memiliki jangkauan yang cukup luas. Nah, untuk sumber datanya sama seperti yang sebelumnya, yakni sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan data dari buku tahunan Statistika Pedesaan Cina antara tahun 2000 sampai 2022, serta buku tahunan statistik dari 31 provinsi, kota, dan wilayah lainnya di Cina. Jadi kesimpulan dari data yang telah kami ambil dapat disimpulkan bahwa hasil jurnal ini menekankan bahwa penanganan emisi di sektor pertanian merupakan tantangan yang kompleks yang dibentuk oleh kesenjangan regional, faktor-faktor unik yang berkontribusi dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menggarisbawahi perlunya strategi spesifik di wilayah dan peraturan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor-faktor seperti penggunaan pupuk kimia, mendorong efisiensi energi, dan memfasilitasi transisi yang harus mulus menuju masa depan pertanian rendah karbon. Next. Nah, sampailah kita di penghujung pematerian PPT ini, mungkin banyak kesalahpahaman atau kesalahkataan yang telah kami ucapkan. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin segitu saja yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
USG. Bener, bentar dicoba dulu. Coba keluar dulu bisa nggak? Coba ke record gak? Coba.